Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Amin mengaji dan berbagi. Yang pada kali ini kita akan mengenal tujuan kita dalam mempelajari bahasa Arab. Jadi kalau misal kemarin kita sudah banyak mengkaji tentang teori-teori dari bahasa, ilmu nahwu, sorof, mantik, balaghah. Nah, semuanya itu kita harus peras ya. Kenapa sih kita harus mempelajari semua itu, mempelajari bahasa Arab? Nah, di sini jawabannya. Jadi tujuan daripada mempelajari bahasa Arab yaitu memahami teks-teks bahasa Arab, Al-Quran, Sunnah, dan kitab-kitab yang berbahasa Arab semua. Jadi ini tujuan utamanya yaitu kita dapat mampu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dan kitab-kitab salaf, kitab-kitab para salafus soleh. Kemudian tujuan yang kedua yaitu dengan kita mempunyai pemahaman, mempunyai pengetahuan tentang bahasa Arab, kita dapat membantu ya, kita dapat memahami agama yang sumbernya itu dari bahasa Arab. Jadi gimana kita untuk memahami agama, terutama agama Islam ya? Ya kita bisa memahami agama kita, agama Islam, yaitu dengan perantara memahami sumbernya. Nah, karena sumbernya bahasa Arab, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan tafsir gitu loh. Maka kita pun dituntut untuk memahami ya, isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Gimana caranya kita agar mampu memahami Al-Quran dan Sunnah? Ya dengan cara kita mempunyai alatnya. Alatnya apa? Berupa bahasa. Ya. Bahasa standar ya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah yaitu nahwu, sorof, mantik, balaghah. Meskipun ini pun ya tadi bahasa ini ya masih belum sempurna. Jadi semakin banyak alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, maka semakin kaya atas informasi yang kita dapat dari Al-Quran dan Sunnah. Bahasa Arab merupakan alat untuk memahami Al-Quran, Sunnah, kitab soleh, ya, kitab salafus soleh, bukan sebagai ujung dari suatu ilmu pengetahuan. Nah, ini yang saya sering kritik ya kepada teman-teman yang dia merasa bangga dengan pengetahuannya, dengan hafalannya ya, terhadap ilmu bahasa. Ada orang yang bangga betul sudah hafal alfiyah, paham kaidah ini, gramatika ini, tapi ketika disodorkan untuk memahami Al-Quran Sunnah black kepek misalnya. Black kepek itu artinya ya dia tidak mampu gitu loh. Ya, itu sangat disayangkan, berarti dia lupa ya, tujuan daripada mempelajari bahasa Arab. Esensinya itu gitu loh. Jadi kan ilmu bahasa itu dia alat pisau ya, untuk membedah makna yang terdapat di dalam Al-Quran yang harapannya gitu loh, pemahaman kita terhadap Al-Quran bisa diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Kayak gitu. Jadi tujuan daripada mempelajari bahasa Arab agar kita bisa mampu memahami teks-teks yang berbahasa Arab ya tanpa terkecuali. Kayak gitu. Jadi kan ya ini alat ya. Kayak misal kita berbicara tentang Islam. Islam itu apa? Ya Islam itu agama yang dibawa oleh Rasul. Tapi itu juga sebagai alat agar kita mampu untuk berdekat diri kepada Tuhan. Alat juga, Islam juga. Jadi kan
Ya, semuanya alat ya, banyakkan alat kita. Nah, ini kembali lagi ke bahasa Arab. Jadi teman-teman harus tahu tujuan mempelajari bahasa Arab ini. Atau kalau teman-teman, jadi kan kebanyakan dari kita kalau belajar bahasa Arab itu cepat lupa ya. Misal hari ini kita mempelajari kaidah misal badal. Besoknya sudah lupa lagi, terus kita sudah mempelajari naat man'ut. Nah, makanya dalam bahasa di sini, dalam kajian gramatika, itu sering jangan hanya dihafal teori itu, tapi harus dipraktekkan. Jadi nanti karena berbeda ya orang yang paham gramatika saja tanpa dibarengi dengan membaca kitab langsung, itu beda. Kayak misal saya sudah dari dulu pas di pesantren saya dibiasakan untuk membaca kitab. Tapi gramatikanya nggak yang begitu ya. Akhirnya saya mampu untuk membaca kitab. Tapi beda teman saya yang dia hanya fokus mempelajari gramatika bahasa Arab, kaidah-kaidahnya. Misal jamak taksir, kaidahnya seperti ini. Jamak muannas salim, kaidahnya seperti ini. Naat man'ut, badal, istisna, kaidahnya seperti ini. Tanpa dibarengi dengan terjun langsung untuk membaca kitab. Ketika disodorkan untuk membaca kitab, susah. Makanya harus belajar bahasa, harus dibarengi dengan membaca kitab. Dipraktekkan ilmunya. Ilmu itu dipraktekkan. Laisal ilm illa bil amal. Makanya ada yang bilang ilmu itu tidak dikatakan ilmu kalau tidak diamalkan. Kayak gitu. Jadi nggak manfaat kalau hanya sebatas teori saja ya. Mungkin itu ya. Jadi teman-teman harus tahu tujuan belajar bahasa Arab ini. Jangan merasa bangga ketika gitu, hafal ini. Karena hafalan-hafalan tadi itu akan hilang. Saya di pesantren itu 9 tahun. Saya dari Aqidatul Awam, dari Jurumiyah, Amriti, Alfiyah, Jauhar Maknun, semuanya hafal. Alfiyah 1000 nadom, 1002 nadom saya hafal dan saya mendapatkan sertifikat hafal ya di pesantren. Tapi apakah misal menjamin untuk bisa membaca kitab? Ya nggak menjamin. Ya, karena saya pun sampai sekarang, saya di pesantren 9 tahun, sekarang saya di luar di Tunisia udah 8 tahun, tapi tetap saya masih belajar bahasa Arab. Ya gitu, berarti kan bahasa Arab ini karena bahasa Arab itu dia ya namanya sifatnya bahasa itu berkembang. Ya, apalagi ini kita mempelajari bahasanya orang banyak. Bahasanya orang Arab. Orang Arab kan banyak ya. Bahasanya, lahjahnya gitu. Ya terus berkembang terus ya. Apalagi setiap mustolah itu berbeda. Mustolah dalam ilmu tafsir kayak gini, mustolah dalam ilmu hadis seperti ini, mustolah dalam falsafah kayak gini, mustolah dalam banyak banget ya. Mustolah-mustolah yang dari setiap dari satu fan dengan fan yang lain itu berbeda. Makanya kita ya harus terus ya membaca itu. Itu saja nasihat lah ya buat saya terutama. Kurang lebihnya itu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.